Ada ibarat yang menyampaikan itu, wajibu qada'us shalah al mu'addad biduni taharatin walau li hurmatil waqti. Ada kalimat orang itu harus mengqadha salatnya, harus mengqadha salatnya yang dijalankan tanpa toharoh. Nah, tanpa toharoh, wudu tidak, tayamum tidak, karena dia sakit atau karena dia sedang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan dia dapat air dan tidak memungkinkan dia dapat debu, maka tetap sholat, karena sholat itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, maka tetap dia melakukannya lihurmatil waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahsan dari Ranting Sendang Dur, ingin bertanya terkait kodok, Yai. Ya. Begini, Yai, ini ada fenomena di masyarakat kita bahwa ada seseorang yang beberapa tahun meninggalkan sholat. Kemudian dia tahu bahwa ketika orang meninggalkan sholat wajib mengkodok. Nah, alternatifnya bagi dia membayari orang untuk mengkodok sholatnya, padahal masih hidup. Nah, bagaimana itu hukumnya, ya? Terima kasih. Anak-anak Ansor ini bagus-bagus ya pertanyaannya. Senang sekali saya dapat pencerahan pertanyaan ilmu yang sangat bagus. Dan ini adalah pemuda-pemuda harapan kita, harapan bangsa dan harapan agama. Nah, semoga nanti termasuk 8 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya bagus. Ketika ada orang meskipun dia punya uang tapi tidak melakukan sholat berkali-kali dan disewa wong. Nah ya gitu ya, disewakan orang, ndak awakmu tak bayari, kemudian nanti sholatku sholatono. Nah gitu ya. Ini secara umum tidak boleh, tidak bagus dan bahkan tidak boleh, dilarang seperti itu. Karena sholat itu merupakan urusan pribadi seseorang, di urusan pribadi seseorang. Bahkan dikatakan seperti ini, wala yusolli ahadun an ahadin. Seseorang tidak boleh sholat atas nama orang lain. Wala yasumu ahadun an ahadin. Orang tidak boleh pula puasa atas nama orang lain fi hayatihi, ketika orang itu masih hidup. Lakin lah itu akan persis itu. Dia masih hidup tapi nyewa orang untuk sholat. Nah ini ikutnya fi hayatihi. Lakin yustahabu ayyukhrijal waliyu al-fidyah. Tapi ketika puasa, kalau puasa dan orang yang tidak puasa itu wafat atau masih hidup, ini masih ada kemungkinan karena dia tidak kuat puasa, sudah sepuh misalnya, itu syariatnya ada fidyah. Tapi kalau sholat, intaroka sauman, ini mengontoku nih taroka sauman, bikhilafi sholah, nih sholat tidak boleh. Fala tuqadha anhu bal yukatsiru lahu du'a, maka tidak boleh diqadai sholatnya oleh orang lain, akan tetapi akeh hono ndongakno. Wis didongakno wae, ati tak sholati, tak qadai sholati ya wong iku urusan pribadi, wis dongakno sing akeh. Bahkan dalam sebuah kitab lagi di Fathul Mu'in itu dikatakan seperti ini, wala yajuzu anhul qadha walal isti'jar. Ini kawan-kawan GP Ansor ini kira-kira melihat kitab dulu, baru bertanya ke saya ini. Kan ada jawabannya mirip-mirip dan hampir persis gitu loh. Wala yajuzul qadha walal isti'jaru lahu ala sahih. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan anhu bagi seseorang al qadha qadha salat walal isti'jar, dan tidak boleh nyewa orang. Lahu, untuk orang yang qadha ini tadi ala sahih, menurut pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling makbul atau masyhur dan sahih adalah tidak diperbolehkan menyewa orang kemudian disuruh
sholat untuk atas nama yang bersangkutan yang tidak mau sholat itu tadi. Ini pada dasarnya seperti itu, karena sholat itu urusan-urusan personal, urusan seseorang, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pertanyaan yang pertama, dan memang itu menjadikan hal yang paling fundamental adalah sholatnya. In soluhat soluhal amal kullu, wa in fasadat fasadal amal kullu. Ketika sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain dicatat sebagai sesuatu yang bagus. Ketika sholatnya buruk, maka amal-amal yang lain pun akan dilandrat. Istilahnya begini, ketika sholatnya ini bagus, ketika sholatnya ini sangat bagus, maka kemungkinan amal-amal yang lain yang kira-kira ada kurang-kurangnya dikit, itu ma'fuwan anhu, diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholatnya bagus banget. Nah, tapi kalau sholatnya bolong-bolong dan lain-lain, maka amal sebagus apapun masih tetap dilanjrat, diteliti. Meskipun amalnya bagus, tetap diteliti karena sholatnya buruk, karena sholatnya tidak bagus. Nah, ini yang kita juga sangat hati-hati, apalagi kita meskipun tua atau muda sama saja, semuanya harus berhati-hati begitu. Terima kasih Yai atas jawabannya. Terima kasih sahabat sekalian yang kami hormati. Demikian tadi sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang luar biasa dan tentunya punya jawaban yang luar biasa. Semoga kita sebagai sahabat-sahabat Ansor tidak menyepelekan sholat. Sahabat sekalian kami hormati, demikian tayangan atau acara Lentera Ramadan 1446 PAC GP Ansor Paciran. Tentunya acara ini disponsori oleh PT Sutratur Hidayah Haji Subur. Kami sampaikan terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kami sampaikan terima kasih pada Bapak Haji Muhammad Ansori dan juga sahabat-sahabat, ada sahabat Muhammad Nasor dan juga sahabat Muhammad Hasan. Kami sampaikan terima kasih pula. Dan hadirin dan juga sahabat yang kami hormati, kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.